Enggak. Saya bukan mau bunuh diri, Om, sangkalnya agak terbata, sambil menutupi bagian D4 dannya yang menyembul karena pakaian basah. Kalau bukan buat Bivi nuh diri, ngapain kamu jalan ke tengah sini? Gak, Om. Beneran saya cuma ngelamun dan gak sadar kalau udah jauh. Nindi menatap pria itu. Meskipun diakuinya memiliki paras tampan, tetapi sangat galak. Sebuah name tag bertuliskan dokter Amar Zain Ryutama menggantung di dadanya. Sang pria dewasa menatap gadis remaja di hadapannya. Ia mampu menebak kalau usia gadis itu antara 17 atau 18 tahun. Memang, di usia seperti ini remaja berada di puncak labil, di mana terkadang kurang mampu mengontrol emosi hingga melakukan hal-hal berbahaya. Terlebih jika sedang patah hati. Sudah banyak remaja yang nekat mengakhiri hidupnya. Terus kamu kesini sama siapa? Tanya sang dokter lagi. Sendiri. Kamu gak minta izin dari orang tua kamu kalau mau ke tempat sunyi seperti ini? Tanyanya dengan nada dingin. Nindi menyahut dengan gelengan kepala. Kalau begitu saya akan antar kamu pulang. Gak baik anak perempuan malam-malam di tempat seperti ini. Gak usah, Om. Saya bisa pulang sendiri naik taksi online. Kenapa gak mau saya antar? Apa kamu pikir saya orang jahat? Sudut mata Dokter Amar berkerut penuh selidik. Bukan gitu. Kamu lihat di sana. Amar menunjuk beberapa saung kecil tak jauh dari tempat mereka berada. Beberapa di antaranya tampak terisi oleh para lelaki yang sedang mabuk-mabukan sambil bermain kartu. Bisa jamin kalau mereka lihat kamu sendirian gak bakal diganggu. Enggak, sahut Nindi ragu. Ya udah, ikut sini. Amar melangkah lebih dulu dan dengan sangat terpaksa Nindi ikut dari belakang. Ketika melewati gerombolan pemuda yang tengah asyik dengan minuman, Nindi merasakan tubuhnya merinding. Terlebih, para pemuda itu tak melepas pandangan darinya dan terus menatap. Bahkan, ada yang saling berbisik dan menyeringai dengan menyeramkan. Menyadari itu, Nindi mempercepat langkahnya menyeimbangi langkah Dokter Amar. Gimana? Ada saya aja mereka ngeliatin kamu kayak gitu, apalagi kalau sendirian, ucap Amar, melangkah santai dengan tubuh tegapnya. Makasih udah nolong saya. Lain kali kalau mau ngelakuin sesuatu pikir matang dulu. Kalau ada apa-apa sama kamu, orang tua kamu pasti sedih. Amar membuka pintu mobil dan mempersilahkan Nindi untuk naik. Amar memutuskan mengantar pulang gadis itu. Sekalian agar bisa bicara dengan orang tuanya dan memberitahu tentang anaknya yang berniat Bivi nuh diri di pantai. Paling tidak, ia bisa memberi peringatan agar mereka lebih mengawasi putrinya. Orang tua saya. Udah gak ada, Om, jawab Nindi lirih, menciptakan kerutan di dahi sang dokter. Semuanya. Nindi mengangguk. Sejak kapan? Sejak kecil. Amar menatapnya prihatin. Terus sekarang kamu tinggal dengan siapa? Sama abang saya. Tadinya tinggal di panti. Di kampung, ungkap gadis itu. Baru beberapa hari ini tinggal sama abang saya. Tapi abang kamu ada di rumah sekarang, kan? Ada. Amar mengangguk. Kalaupun tidak ada orang tuanya, ia bisa bicara dengan kakaknya saja. Mobil mulai melaju, mobil meninggalkan pantai. Sambil menyetir, satu tangannya terulur menggapai jaket yang ada di kursi belakang. Pakai jaket saya dulu, jangan sampai kedinginan dan sakit. Makasih, Om. Tidak ada lagi pembicaraan di antara keduanya, sampai pada saat ponsel milik lelaki itu berbering. Amar mengurangi laju berkendara dan menepi. Lalu, segera menerima panggilan. Ya,
Chef, sapanya. Kamu di mana sekarang, Mar? Tanya wanita di seberang. Aku di jalan. Sama siapa? Sendiri, jawabnya berdusta. Oh ya. Tapi kayaknya kamu gak sendirian di depan sana. Alis tebal lelaki itu saling bertaut, lalu melirik ke belakang melalui kaca spion. Melihat mobil merah terang yang melaju di belakang, Amar segera berhenti, begitupun mobil di belakangnya. Nindi ikut menoleh dan melihat seorang wanita cantik dan dewasa baru saja turun dari mobil dengan membanting pintu keras. Jadi ini yang kamu maksud sendirian? Siapa perempuan itu, Amar? Tanya wanita itu setengah berteriak. Pelankan suara kamu, Chef. Orang-orang liatin kita, namun, wanita itu menggeleng dengan raut wajah penuh kecewa. Aku gak peduli. Aku tahu aku gak akan bisa ngasih kamu keturunan seperti yang diharapkan keluarga kamu. Aku sakit, karena itu kamu gak mau menyentuh aku. Tapi kenapa harus secepat ini kamu selingkuh? Sevia. Kamu salah paham. Aku cuma nolong dia. Aku juga gak kenal. Bullshit. Pekik wanita itu. Nindi hendak turun untuk menjelaskan. Akan tetapi, amarah wanita itu semakin melambung saat menatapnya dari ujung kaki ke ujung kepala. Mau alasan apa lagi kamu, Amar? Kalian berdua abis ngapain sampai basah kuyup begini? Aku bisa jelaskan. Amar mencoba meraih pergelangan wanita itu. Aku gak mau dengar apapun dari kamu. Teriak wanita itu. Nindi membeku menatap sepasang suami istri itu. Daripada dilihat orang dan dicap pelakor, ia memilih segera ambil langkah 1000 meninggalkan tempat itu. Tak peduli meskipun keduanya sedang bertengkar hebat. Toh aku gak kenal dan gak akan ketemu mereka lagi ke depannya, gumamnya terus berlari. Di sisi lain, Arvin mendatangi rumah Bu Vivi dengan ditemani Rio. Pertama kali menginjakkan kaki di rumah itu membuatnya terpaku. Rumah mertua dari adiknya itu adalah sebuah hunian mewah dan megah. Bu Vivi menyambutnya dengan hangat. Arvin langsung mengutarakan tujuannya mendatangi rumah tersebut, yaitu untuk mengembalikan sisa uang 500 juta yang pernah diberikan Bu Vivi. Sementara 1,5 miliar sudah dikembalikan kepada Bu Vivi dari rentenir yang sekarang ditahan di kantor polisi. Vin, pakai buat modal usaha kamu aja, nak. Gak usah dibalikin. Anggap itu ucapan terima kasih dari saya karena kamu sudah menjaga Sisil selama ini, ucap Bu Vivi, menyodorkan koper kecil berisi tumpukan uang. Jangan, Bu. Adek saya akan malu kalau saya sampai ambil uang ini. Tapi, setidaknya kamu bisa buat modal usaha. Ayah kamu juga pernah membantu suami saya saat kesulitan keuangan dulu. Namun, Arvin hanya tersenyum dan sama sekali tidak tertarik dengan uang tersebut. Walaupun tentu sangat besar untuk orang sepertinya. Terima kasih sebelumnya, Bu. Tapi, tolong diterima. Ya sudah kalau begitu. Tapi, kalau kamu butuh sesuatu, atau mungkin kamu berubah pikiran, beritahu ibu, ya. Arvin hanya mengangguk. Lalu, setelah berbincang sebentar ia meninggalkan rumah itu. Apa rencana kamu selanjutnya? Tanya Rio, sekilas menatapnya sambil melajukan mobil. Mungkin merantau dulu. Aku ada teman di Kalimantan yang ajak kerja kelapa sawit. Jauh amat, bro. Arvin mengulas senyum. Alasanku selama ini bertahan dan gak kemana-mana hanya karena adikku. Sekarang Sisil sudah punya Juno yang akan menjaganya. Dia gak butuh aku lagi dan aku bisa tenang. Tapi, Sisil pasti sedih. Kamu adalah keluarga dia satu-satunya. Dia sudah punya kehidupan sendiri, bro.
Dia sudah jadi istri orang dan sebentar lagi dia akan menjadi seorang ibu. Rio menepuk bahunya dan tersenyum. Di sisi lain, Juno melajukan mobil pelan sambil memandang ke arah ponselnya demi memastikan tidak salah arah. Beberapa menit lalu, Nindi mengirimkan lokasi keberadaannya sehingga Juno cepat tancap gas mencari adiknya. Alhamdulillah, ya Rab. Ucap Juno saat melihat sosok adiknya dari kejauhan. Cepat-cepat ia mendekat. Turun dari mobil dan memeluk gadis itu. Kamu kenapa basah kuyup gini? Tanyanya, sambil mengusap puncak kepala adiknya. Ia langsung membalut tubuh Nindi dengan jaketnya dan membawanya ke mobil. Tadi ketemu om gila yang bikin saya jatuh dan basah kuyup. Om gila? Gimana maksudnya? Kamu didorong atau gimana? Nindi terdiam. Tak ingin membahas pertemuannya dengan dokter tadi. Juno pun segera melajukan mobil. Sebelum pulang, ia mampir dulu ke sebuah restoran untuk membeli makanan pesanan istrinya. Sebentar, kakak mau beli pesanan sisil dulu. Kamu mau apa? Apa aja, sahutnya pelan. Ya udah, tunggu di sini. Juno segera turun dari mobil. Namun, baru saja akan melangkah masuk, tiba-tiba perhatiannya tertuju pada sosok di samping. Hei, Amar. Panggil Juno, membuat lelaki yang sedang duduk di mobil dengan pintu terbuka sambil memainkan ponsel itu menoleh. Hei, bro. Amar turun dari mobil dan menyapa temannya. Sementara di dalam mobil, Nindi terkejut setelah melihat Juno dan Amar saling sapa satu sama lain. Ia langsung menunduk dan menyembunyikan diri. Terlebih setelah melihat Juno dan dokter galak itu berbicara layaknya teman lama. Apa Pak Juno kenal dokter galak itu? Di luar sana, Juno menatap Amar dengan heran, sebab temannya itu juga dalam keadaan basah kuyup sama seperti Nindi. Juno lantas memandang langit malam itu. Tidak mendung, bahkan langit malam tampak cerah dengan taburan bintang dan bulan bersinar terang. Sama sekali tidak ada tanda hujan. Kok kamu basah? Abis kehujanan di mana, bro? Tanyanya. Enggak. Tadi ketemu bocil gila yang bosan hidup dan mau bunuh diri di pantai. Aku tolongin, makanya ikut basah. Alis Juno berkerut mendengar ucapan Amar. Bocil gila yang bosan hidup. Maksudnya gimana? Tanya Juno kepada sahabat dokternya itu. Tadi aku jalan-jalan ke pantai, terus ketemu bocah yang lagi putus asa dan mau bunuh diri. Amar berdecak pelan. Terus, ya aku tolong. Mau aku antar pulang sekalian bicara dengan orang tuanya dan ngasih tahu kalau anaknya mau bunuh diri. Tapi Sevia tiba-tiba datang dari belakang dan ngira aku selingkuh sama anak kecil itu. Juno terkekeh mendengar gerutuan panjang Amar. Terus sekarang Sevia di mana? Udah pulang duluan. Juno tertawa pelan. Susah ya, kalau debat sama perempuan. Laki jadi tempatnya semua kesalahan yang terjadi di muka bumi. Itu dia masalahnya. Oh ya, gimana nih jadi pengantin baru? Tanya Juno, mengingat Amar baru menikahi kekasihnya beberapa hari lalu. Sayangnya, pernikahan mereka digelar di luar kota, sehingga Juno tidak bisa menghadiri. Ya, gitulah, jawab Amar malas. Oh ya, kamu mau ke resto? Iya, nih. Istri ngidam pasta dari resto ini. Ya udah, aku duluan, ya. Ia menepuk bahu Juno. Selamat sebentar lagi jadi bapak, walaupun hasil gak sengaja, guraunya lalu tertawa. Selamat juga jadi pengantin baru. Semoga cepat dapat momongan juga. Senyum Amar mendadak sirna mendengar gurauan itu dan Juno bisa melihatnya. Napa, bro? Tanya Juno. Gak apa-apa. Amar mengulas senyum tipis, lalu kembali pamit dan beranjak meninggalkan tempat tersebut.
Ia sendiri ada di sana untuk mampir ke ATM yang berada tepat di sebelah restoran. Perhatian Juno kemudian teralihkan pada ponselnya yang berdering. Nama, istri, yang tertera pada layar membuatnya mengembangkan senyum, lalu segera menjawab panggilan. Ya, sayangku. Mas Juno di mana sekarang? Ketemu Nindi, gak? Tanya Sisil terdengar penuh khawatir. Iya ketemu, kok. Sekarang aku lagi di resto mau beli pesanan kamu. Jangan lama-lama ya, Mas. Iya, sayang. Tunggu paling lambat 20 menit lagi. Kamu gak ada yang lain mau dipesan? Gak ada. Itu aja. Ya udah, sayang. Tunggu, ya. Panggilan berakhir. Juno segera masuk ke restoran dan memesan titipan istrinya. Sementara Nindi tetap menunggu di mobil. Ia baru bernapas lega setelah Dokter Amar benar-benar meninggalkan tempat itu. Kurang dari 10 menit, Juno sudah keluar dengan membawa beberapa paper bag bersisi makanan yang ia pesan. Mau langsung pulang apa mau mampir kemana dulu? Tanya Juno sambil melirik adiknya. Langsung pulang aja, jawab Nindi. Mobil segera melaju meninggalkan restoran. Sepanjang jalan Nindi dipenuhi pertanyaan tentang siapa lelaki yang berbicara dengan kakaknya tadi. Ngomong-ngomong, yang tadi itu siapa, Pak? Duh, masih dipanggil, Pak, sama adek sendiri, gumam Juno menghela napas. Membuat Nindi menunduk dan menggigit ujung lidahnya. Maaf, udah terbiasa, jawabnya. Padahal Juno tahu bahwa Nindi masih tidak enak hati memanggilnya dengan sebutan kakak. Gak apa-apa, Dek. Juno tersenyum mengacak rambut adiknya yang basah. Pertanyaan tadi belum dijawab. Tadi itu. Siapa? Itu teman. Namanya Dokter Amar. Mata Nindi mengerjap, sedikit terkejut. Teman. Juno mengangguk. Kenapa? Kamu kenal? Atau pernah ketemu? Enggak. Jawab Nindi ragu, lalu kembali mengalihkan pandangan ke arah lain. Kebetulan banget, iya. Dia juga basah kuyup sama kayak kamu. Juno terkekeh. Katanya. Abis ketemu bocil gila yang mau bunuh diri di pantai. Jantung Nindi mulai berdetak tidak karuan. Untung Dokter Amar tidak melihatnya di mobil, jika tidak, ia pasti akan mengadu yang bukan-bukan kepada Juno. Ada-ada aja anak muda zaman sekarang. Dapat masalah dikit bunuh diri, gerutu Juno. Namun, Nindi hanya diam hingga pada saat mereka tiba di rumah. Sisil duduk di teras sambil memainkan ponselnya. Ia langsung berdiri ketika melihat mobil memasuki halaman rumah. Kok kamu basah kuyup, Nin? Tanyanya, lalu menatap Juno. Ada apa sama Nindi, Mas? Abis jatuh kena genangan air, makanya basah, jawab Nindi tanpa mengatakan yang sebenarnya. Ya Allah, ayo cepat masuk dan ganti baju. Sambil menunggu Nindi berganti pakaian, Sisil menyiapkan makan malam dengan ditemani Juno. Seperti biasa mereka makan malam bertiga. Nindi yang kehilangan selera makan setelah mendapat kabar dari ibu panti hanya mengaduk makanan dengan garpu. Sejenak ia melirik kakaknya, sempat terpikir untuk meminta bantuan Juno perihal penggusuran panti. Tetapi, niat itu seketika urung karena tidak ingin dianggap memanfaatkan keadaan. Lagi pula, kalau Bu Vivi sampai tahu, ia mungkin akan semakin dibenci dan akan dinilai sama seperti mendiang ibunya. Padahal yang Nindi tahu ibunya tidak pernah menuntut apapun dari suaminya. Walaupun ia adalah anak dari pernikahan yang sah. Malah ngelamun, ucap Juno membuyarkan lamunan Nindi. Kamu gak suka menunya, Nin? Tanya Sisil, menatap piring adik iparnya. Suka, kok. Cuma lagi kenyang aja. Di sisi lain, Amar sedang menghabiskan waktunya di balkon.
Sekilas bayangan tentang gadis remaja yang ditemuinya di pantai muncul di ingatan. Bocah tadi gimana? Iya. Kalau dia nekat bunuh diri lagi gimana? Gumamnya sambil bersandar. Padahal niatnya tadi ingin mengantar gadis itu pulang. Paling tidak ia bisa memberi peringatan kepada keluarga si gadis. Sayangnya, ia buru-buru melarikan diri, bahkan tanpa Amar sempat menanyakan namanya. Kalau gini tinggal tunggu beritanya viral di sosmed. Entah akan berhasil bunuh diri dengan cara apa anak itu. Amar masih melamun saat Sevia datang dan mendekat padanya. Wanita itu duduk di sisinya dan menghela napas. Aku minta maaf soal salah paham tadi. Aku kaget aja lihat kamu berduaan di mobil sama perempuan lain. Amar tak menyahut. Tatapannya tertuju pada langit yang gelap. Segelap dan sehampa suasana hatinya saat ini. Amar. Liris Sevia meraih pergelangan tangan suaminya. Aku akan memaafkan semua kesalahan kamu. Apapun kecuali yang satu itu. Sevia menunduk dengan mata berkaca-kaca. Menahan tangis agar tidak jatuh. Aku tahu aku salah dan gak ada yang bisa kulakukan untuk mengubahnya. Tapi, Mar, sudah, Sev. Aku lagi gak mau membicarakan tentang itu. Amar bangkit dari posisi duduknya, hendak meninggalkan wanita itu. Namun, Sevia bergerak cepat dengan menabrakkan diri memeluk punggung tegap suaminya itu. Aku sakit banget, Mar. Hati aku sakit. Dan kamu pikir hanya kamu yang merasa sakit. Desis Amar dengan nada dingin. Karena itulah penting bagi seorang gadis menjaga diri, menjaga kehormatannya. Setelah mengucapkan kalimat tajam itu, Amar meninggalkan wanita yang telah ia halalkan beberapa hari lalu. Wanita yang membuatnya jatuh hati saat pertama kali memandangnya. Sayangnya, lelaki itu tak memiliki keberuntungan seperti pengantin baru lainnya. Sebuah alasan fatal telah mengubur segala harapan untuk mengecap manisnya M4 lem pertama pernikahan. Memaksanya menahan lonjakan naluri lelaki yang sedang memuncak.